seorang pendeta yang memiliki gereja di Amerika. Tujuannya khusus untuk menghujat Islam. Nah, ini pernyataan ini dibongkar oleh orang Kristen sendiri. Dibongkar oleh orang Kristen sendiri, dan bukti-bukti WA, bukti-bukti video sudah dapat sama saya kumpulkan dan saya rangkumkan menjadi satu alur cerita. Menunjukkan alur cerita ini apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes terbukti. Apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes terbukti dengan bukti-bukti yang kedua. Yang pertama adalah Edis menghujat Islam. Ada bukti dari pendeta MYM, ya. Ada bukti dari pendeta MYM bahwa Edis ini penghujat, bukan apologet. Nah, bukti itu yang mentafsirkan Al-Quran. Pendeta MYM langsung membantah, ini bukti dari Edis mentafsir Al-Quran yang salah. Seorang Kristen, bukti data bantahannya dari orang Kristen. Nah, bukti yang lain bahwa Elia dan si Ki Ahmad mau diberangkatkan ke Amerika gagal. Kata si Rudi Yohanes, alasan gagalnya Rudi Yohanes nggak tahu. Tiba-tiba aku mendapatkan informasi gagalnya gara-gara apa? Gara-gara penyakit HIV. Bukti ini terdapat dilontarkan oleh orang Kristen sendiri. Namanya Lina Wijaya. Nah, pandangan-pandangan ini saya dapatkan videonya dengan pernyataan lain dari Metraton. Metraton mengatakan bahwa si Mikana juga ikut andil mau di, tetapi karena Mikana beda denom sendiri, Mikana ditolak, tidak diterima untuk pergi ke Amerika. Nah, Rudi Yohanes mengakui bahwa memang ada organisasi-organisasi yang membiayai orang Kristen, apologet Kristen, ingin menghancurkan Indonesia dengan menghujat agama Islam. Nah, seorang Rudi Yohanes ini tidak, saya putarkan, ambil video satu, putar Rudi Yohanes yang sebelum maghrib di sini ya, bentar ya. Ini membuktikan ya kalau seorang Rudi Yohanes tidak mungkin berdusta. Rudi Yohanes orang tahu hukum. Nah, kalau dia menyebarkan fitnah, maka ini terjadi kepada Rudi Yohanes delik aduan masuk ya, bahwa fitnahan atau menyebar berita bohong atau berita hoak. Dan Rudi Yohanes bukan orang yang seperti itu. Rudi Yohanes orang yang memahami hukum. Nah, kita dengar ya pernyataan Rudi Yohanes. Nanti banyak bukti-bukti video yang bisa membenarkan pernyataan dari Rudi Yohanes. Ini udah saya rangkum ya teman-teman ya. Tapi panjang, ada yang nanti dinonton di YouTube juga, di YouTube-nya MCI ya. Ini penyebab awalnya kenapa saya bisa menemukan video-video yang lain ya. Tuh. Henry Sarigan itu, hati-hati kalian. Itulah yang mau menghancurkan Indonesia ini dengan cara debat agama, bukan debat tapi hujat agama. Pemerintah harus mencari dia, ya. Itu harus, kawan, tidak bisa tidak. Paham kalian? Itu harus dicari. Kalau tidak dicari Henry Tarigan itu, kawan, dia sudah punya misi mengirim anak-anak. Elia Miron kan mau berangkat, cuman nggak lolos. Siapa lagi nama itu? Ki Ahmad juga mau berangkat, cuman nggak lolos. Nah, ini harus kalian pahami. Andai kata itu berangkat dua orang itu, waduh, mungkin Indonesia akan panas karena tiap hari Islam dihujat-hujat, panas. Jangan biarkan Henry Tarigan itu pulang ke Indonesia, karena bisa jadi orang ini punya agenda khusus untuk Indonesia. Disuruhlah si Edis karena dia sudah agak naik daun, maki nih. Memang orang ini khusus untuk membuat kekacauan dari segi agama. Jadi kalau kalian lihat ada kerusuhan agama di Padang, orang inilah sumbernya ini. Orang songong ini, sombong ini. Ini sumbernya, kawan. Jadi penggemar dia hati-hati kalian ya. Kalau nanti sampai umat Islam pada puncaknya nggak tahan lagi, siap-siap kalian. Aku bilang, kan sudah kutunjukkan WA kemarin, memang dikumpulkanlah ini orang-orang seperti dia ini untuk menghujat, untuk mengacau Indonesia. Nah, coba besarkan Ustaz di itu, Bang. Ya, 5 detik. Ini teman-teman yang alhamdulillah kabar gembira lagi, sudah 2, ini 22.
Ya, udah dua nomor aku dapat. Mudah-mudahan mungkin mereka lagi sibuk sekarang. Mudah-mudahan bisa dibalas nanti insya Allah taala. Sekali lagi aku himbau ke teman-teman ya, buat kawan-kawan semuanya, teman-teman muslim, apapun andil yang bisa kalian lakukan, lakukan. Walaupun hanya tap-tap layar di room ini, ya kalau kalian bisa ambil andil yang lebih besar lebih bagus. Jadi insya Allah biidznillah kasus ini aku coba ungkapkan atau coba aku terjemahkan nanti ke dalam bahasa Arab dan aku kirim ke teman-teman komunitas muslim yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi mungkin kan selama ini Edis TV dan para donaturnya seperti Henry Tarigan dan keluarganya itu merasa aman, nggak tersentuh oleh hukum di Indonesia karena mereka bebas menghujat yang pada akhirnya mereka kabur di Amerika, kan begitu. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tetap yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka mencoba untuk menutupi, memadamkan cahaya kebenaran agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah enggan, melainkan Allah akan menyempurnakan cahaya kebenaran agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama-agama yang ada walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Surah At-Taubah 32-33. Dan ternyata ada ayat yang lain juga yang mendukung yang sama mirip dalam surat As-Saff ayat 8. Yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Mereka mencoba untuk memadamkan cahaya kebenaran agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya kebenaran agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama Islam yang benar itu di atas seluruh agama-agama yang ada walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Insya Allah biidznillah teman-teman. Dengan andil kita semua, dengan pertolongan Allah, kita memohon kepada Allah. Kemudian setelah itu dengan andil kawan-kawan semua, insya Allah kita akan ajukan ini, kita akan sampaikan kepada kawan-kawan komunitas muslim yang ada di Amerika Serikat. Dan kalian tahu sendiri bagaimana kita lihat perkembangan komunitas Islam atau komunitas muslim di Amerika, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada solusinya. Yang jelas di sini kita berusaha dengan diskusi lintas agama. Mungkin teman-teman yang ada di Amerika yang mungkin nggak tahu tentang isu ini, mudah-mudahan dengan andil kita mereka jadi tahu dan mereka pun bisa berbuat apa yang mereka bisa lakukan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman ya, jangan takut, jangan kendor, kita kaskan terus. Pokoknya sampai tetes darah yang terakhir. Amin. Ya, pokoknya semua nama restorannya, nama perusahaannya, pokoknya masukkan semua itu yang aku bilang tadi. Oke, fotonya pun ada fotonya. Ya, lengkapi foto, link YouTube segala macam. Nanti aku terjemahkan, insya Allah gampang, insya Allah. Bismillah gampang dicari teman-teman. Kalau di Amerika gampang dicari. Nah, buat teman-teman yang di bawah, Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang di bawah, berdasarkan aku Bang Paul, di mana Edis mengujatnya? Kenapa Edis dikatakan mengujat? Nah, ini bukan kami yang mengatakan, ini pandangan dari pendeta MYM ya. Di mana letak Edis mengujat? Ini satu bukti ya. Ya, di grup kemarin ada satu kiriman video mengenai siapa namanya ini, Edis, yang mengatakan mereka orang-orang syirik, mereka bukan apologet katanya. Wah, seperti itu saudara. Lalu saya bilang, besok saya akan hantam. Ya, saya hantam maksudnya bukan fisik ya. Saya akan membongkar mereduksio ad absurdum ad hominemnya dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Baik, saya akan tampilkan videonya di sini. Saya tahu dia banyak pendukung, tapi bagi saya pendukung-pendukung dia itu hanyalah semacam uap air ya, yang kalau apa namanya mereka berkumpul di satu titik itu menebal sekali, seperti kalau saudara lihat awan ya, sangat pekat, tebal, hitam gitu, tapi nanti kalau sudah turun hujan, semua langsung buyar saudara. Jadi tidak mencetak murid. Bentar, skip dulu, sebentar, pause dulu. Naikkan si Drowi itu, naikkan Drowi, naikkan dia. Drowi naik. Oh ya udah. Naik sini. Ya udah teman di bawah aja. Coba. Lanjut dulu.
Ustadio lanjut, Ustadio semangat. Siap Bang Tuman. Lanjut. Coba naikkan si Draw. Terima kasih teman. Salam. Salam. Naikkan si Draw itu, naikkan tuh. Serlok Naik, Draw. bapak kau tempelan ku tampar mukamu ya. Sini kau naik ke sini. Naik ke sini. Ustad kemarin karena kirain ikut ke Bandung. Enggak Bang, aku lagi sibuk banget kemarin itu. Qadarullah, aku udah juga bilang ke Bang Zuma enggak bisa ikut. Qadarullah padat banget Bang jadwal. Masya Allah ya. Hei Drawi, naik kau sini Drawi. Alah kau sok-sokan kau sok bajingan kau di bawah situ. Naik kau sini. Sini kau ajarin kau jadi bajingan sini, naik sini. Tempeleng mukamu satu keluarga ku ludahi mukanya. Banyak gaya kaya kau. Ini Ustadio banyak yang laporan katanya semenjak Ustadio jadi ketua Api Jabo jadi banyak terobosan noten makin kejang-kejang katanya. Walah. gas tante. Jadi ini teman-teman ya, yang mengatakan Edis itu menghujat bukan umat Islam, tapi dari pendeta sendiri, pendeta MYM. Buktinya ditunjukkan oleh pendeta ini yang mana yang dilakukan Edis menghujat. Ada ayat Al-Quran yang dihujat oleh Edis. Nah, diterangkan oleh pendeta MYM. Nah, biar ini pendeta loh yang menganalisa ya. Edis mencetak pengikut cheerleaders ya yang berteriak-teriak, tapi mereka tidak dididik menjadi murid. Kalau saya mengajar sudah bertahun-tahun, saya punya murid. Ya, ada murid yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka melanjutkan perjuangan saya seperti itu ya. Tapi Edis ini kan dia hanya seorang pelawak ya, bukan apologet. Nanti saya akan buktikan dia bukan seorang apologet ya. Dia seorang pelawak yang punya banyak pendukung Kristen, dan pendukung Kristen ini adalah orang-orang yang selama ini memang sakit hati dengan Islam. Jadi yang penting bagi mereka, yang penting orang hantam Islam, mereka dukung. Yang penting orang memaki-maki Islam, mereka dukung. Dan ini bukan spirit apologetika Kristen yang sejati. Sebagaimana diajarkan Rasul Petrus ya. Edis itu stromen habis-habisan terhadap Qurannya orang Islam. Ini bukan apologetika. Di dalam firman Tuhan, Edis kalau kamu dengar ini ya, mungkin dia sudah tidur ya, karena sudah 1:30 malam di Amerika ya, di tempat pelariannya, tempat persembunyiannya karena dia pengecut. Ya, itu di Amerika sekarang mungkin sudah 1:30 malam, dia sudah tidur ya. Tapi saya berharap dia nonton ini ya. Ya, yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendapat Islam. Tapi memang pendapat Islam ini menurut saya kemampuan mereka itu di bawah rata-rata ya. Pendapat Islam yang masuk ke roomnya Edis. Masuk ke roomnya Edis yang dinaikkan ya. Pendapat Islam gampang sekali untuk meruntuhkan argumentasi Edis. Yang dinaikkan Edis. Gampang sekali. Ya. Tapi mereka biasanya kebingungan ya. Dan Edis seolah-olah merasa di atas angin, lalu pendukung-pendukungnya ini orang-orang uap air hujan yang kemudian sebentar turun lalu menghilang ini, itu mulai menjadi cheerleader, selalu berteriak-teriak, mengeluh-elukan ya, padahal tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, di situ Edis itu strawman terhadap salah satu ayat dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jangan menggunakan terjemahan Depak RI. Mungkin saya stop sharing ini, saya tampilkan screen yang lebih besar ya, saudara, biar lebih clear ya, supaya saudara tahu strawman-nya Edis ini seperti apa. Ya. Nah ini saya perbesar di sini. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Ya sudah tampil ya. Ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini,
saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri, sesamamu manusia, itu maksudnya. Buka mata orang Kristen, kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dan tidak akan senang dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika strawman seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan itu. Ini namanya bersaksi dusta. Kalau saudara membaca hukum Taurat, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta katanya. Edis bersaksi dusta di sini. Dia menjadi saksi dusta di sini. Apa yang tidak dimaksud orang Islam dia putar balikan. Dan ini sesuatu yang merupakan cacat, merupakan sesuatu yang sangat memalukan jikalau Edis mengaku-ngaku seorang apologet. Dia bukan seorang apologet. Dia hanyalah pelawak yang kacangan, yang kerjaannya strawman terhadap iman orang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang mengatakan penghujatan bukan kita umat Islam aja. Dari pernyataan dari pendeta MYM pun juga banyak. Nanti mudah-mudahan saya bisa jumpa videonya ya. Saya akan cek di YouTube-nya ini satu persatu nanti untuk kita jadikan bukti bahwa ini yang dilakukan oleh Edis dengan gerombolan biadab ya, gerombolan mencari makan dengan penghujatan ya, dengan gerombolan penghancur Indonesia. Nah lucunya orang-orang Kristen Indonesia ini lebih memilih mendukung Edis yang tidak sekolah daripada mendukung sekolah mereka yang 4 orang. Pendeta Esra Soro, MYM, Deki Ngadas, Bom. Ini orang berpendidikan di kekristenan, sekolah STT. Mereka lebih memilih yang tidak sekolah sama sekali. Berarti orang Kristen Indonesia lebih mendukung kebotolan daripada kepintaran. Ini terbukti teman-teman ya. Mereka benar hanya dengan maksud kebencian kepada umat Islam. Ya kenapa mereka benci? Kenapa? Karena mereka dari 6% jadi 3%. 6% jadi 3%. Gimana enggak? Semenjak adanya apologet Islam, kocar kacir, penyalipan karya iblis, penyalipan karya Yesus, penyalipan karya dua-duanya, penyalipan bukan karya dua-duanya, penyalipan karya manusia, penyalipan karya Yesus. Ada 5 karya di sana. Mana yang benar? Yang benar adalah penyalipan karya Kristen. Bukan karya yang disebutkan orang Kristen Indonesia yang menginginkan karya penyalipan itu. Ini membuktikan. Jadi buat umat-umat Kristen ya, kami udah memahami ini. Kenapa kalian berpihak kepada Edis? Kalau kami ayat-ayat Bible kalian itu di luar kepala kami. Kalau kalian enggak, isi kepala di luar. Jadi buat umat Kristen yang di bawah jangan cerdas dulu. Kami masih butuh kebodohan kalian untuk mempertontonkan kepintaran kami. Iya, betul tante, termasuk piti-piti yang dibagikan itu kan Edis juga mengakuin Yesus itu bukan Tuhan karena tidak ada tertulis di Bible. Tapi masih banyak aja pendukungnya. Banyak. Mereka lebih gini loh, Bang Arul ya. Jadi orang Kristen ini lebih mendukung yang nggak sekolah daripada yang sekolah. Waduh. Nah dari sini kita bisa nilai, makanya ya ketika ada genocide di Palestina, mereka lebih bergembira di sana, mereka lebih senang melihat genocide di Palestina. Nah ini membuktikan kematian itu hal yang lumrah bagi mereka karena Tuhan mereka mati. Jadi pembantaian itu bagi mereka hal yang biasa. Paulus dibantai, Yesus dibantai. Makanya mereka nggak ada hati nurani. Kenapa? Karena mereka domba, bukan manusia. Udahlah, aku mau siap-siap mau ke masjid, udah mau azan di sini studio. Ya. Tante, kan kalau cewek nggak apa-apa di rumah juga, nggak apa-apa nggak ke masjid. Oh ini apa ngantarin suami sambil ini. Oh ngantarin suami, masya Allah. Iya.
Oke, Jadi ini ada gini, Pak Glenn. Ya gimana gimana? nanti insya Allah ini akan saya putar terus ya. Ini akan saya putar terus sampai terangkat. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh pemerintahan kita atau instansi-instansi hukum di negara Indonesia ya. Saya nggak akan berhenti. Saya akan terus memutar ini sampai subuh, semalam sampai subuh. Bahkan penonton sampai 2.000 orang. Akun saya tumbang 3. Mudah-mudahan malam ini diberikan kemudahan, nggak ada yang nombak, ya kita pertontonkan, biar mungkin ada yang nggak menonton atau umat Kristen nggak tahu inilah Kristen sesungguhnya di Indonesia. Izin Inilah tante apologet nanti, Kristen. izin tante nanti DM-in ya nomor ya, jangan lupa. Insya Allah, ya. Jadi Pak gitu. Glenn kemana? Baru mau disapa. Ji, can momot dulu ya Ji. Oh iya siap. Di handap lo bayi lo bawa ten kejang-kejang. Anu ngahujat orang ieu orang bisukeun. Nah, udah pada masuk sholat ya, silakan yang udah masuk wilayah ini Bang Blender. Ya, Tante Mika bukannya udah moderator? Coba aku lihat dulu. Oh, akun yang itu yang satu lagi ya. Tante Mika kemana loncat? Loncat ya. Naik lagi Tante. Ustadio mungkin udah sholat. Ya buat teman-teman silakan di Oten tap-tap aja lah, dulu. Oten. Kita Ya, bahas Yohanes 1:1 aja lucu-lucu tadi. Aku enggak Bang Hos, aku kan dari tadi tuh enggak kok aneh-aneh ya. Dia bilang di situ firman itu Allah. Tapi Bang Arul jangan pakai efek, nggak enak ada Ustadz Diolo. Nah, lanjut. oh iya. Ya, jadi teman-teman hotelnya mau diskusi ya diskusi aja. Kita buka Bible, kita buka Al-Quran. Makanya gini, kalau